It's a wonderful time to come back here. Shalom to all of you. Adalah waktu yang baik, saudara, untuk bisa kembali bersama-sama dengan saudara. Shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Hello. Blora Church must rock the entire church building. Shalom. Amen. Jemaat Blora harus bisa mengguncangkan gedung ini, saudara. Amen. Praise God. Amin, puji Tuhan. We need to have a spirit that God wants to have. Kita harus punya satu roh yang Tuhan ingin kita punya, saudara. This year, in the beginning of the year, God gave me many words, and one of the words that I want to share with you tonight is God is taking us through a season of 3 years. Banyak pesan yang Tuhan taruh kepada saya di awal tahun ini, saudara. Tapi saya ingin bagikan pada sore ini satu pesan suatu musim dari 3 tahun. Musim 3 tahun, saudara, yang Tuhan taruh. So today you'll find that, we are entered 1.5 months ago into 2025. Jadi saudara tahu kita ini sedang memasuki 1,5 tahun dari tahun 2025. 1,5 bulan. 1,5 bulan, saudara ya. So we know that God is showing us something during this time. Dan kita tahu bahwa Tuhan sedang mengajarkan sesuatu pada waktunya, pada masa-masa ini, saudara. There'll be many calamities in the world. Kita melihat banyak ya, saudara ya, malapetaka, bencana di dunia ini. You'll see many things in the economy that will happen in the world. Kita melihat ekonomi, saudara, banyak hal terjadi di dunia ekonomi. It'll be like a yo-yo going up and down. Seperti yoyo ya, saudara, ekonomi naik dan turun. You'll see families splitting because Satan wants to split families. Kita lihat bahwa keluarga itu terpecah belah, saudara ya, berpisah karena setan itu ingin keluarga terpisah belah. There'll be a lot of people fighting for wealth. Banyak orang yang berjuang untuk kemakmuran, saudara. Berjuang untuk harta benda. Iya, harta benda, saudara ya. So everybody will be actually looking for things for themselves. Selfishness will increase this time. Jadi hari-hari ini, saudara, roh mementingkan diri sendiri itu sangat kuat hari-hari ini. Orang lagi banyak kejar itu, saudara ya. People will be blinded by the truth, but they will go away from the Lord. Orang itu dibutakan dari kebenaran dan mereka itu pergi daripada Tuhan. There'll be attempt to kill leaders in the world, and some leaders will die, some leaders will survive. Ada masanya, saudara, ada waktu di mana pemimpin itu akan terbunuh dan akan meninggal. Beberapa meninggal dan diserang, saudara ya. Masih ada yang hidup, ada yang masih meninggal. The time has come for the church to rise up. Waktunya gereja untuk bangkit, saudara. God is speaking to us of a season. Tuhan sedang berbicara pada satu musim kepada kita. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Kita buka Pengkhotbah pasal yang ketiga, ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat 1 saja. Dalam musim kata ini Tuhan, God says that there is a season for everything. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat pertama Tuhan berkata bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. He's not speaking about the seasons of the weather, whether it's summer, winter, or even autumn or spring. Tuhan tidak sedang berbicara mengenai musim itu adalah musim seperti musim dingin, musim panas, musim gugur, saudara, seperti itu. He's speaking about people, humankind will have seasons in their life. Ini tentang orang-orang akan mempunyai musim di dalam kehidupan, saudara. If you look at yourself from verse 2 onwards to verse 8, it says about different times mankind will go through in their seasons in their life. Kalau saudara baca di ayat yang kedua sampai yang ke-8, itu akan ada, saudara ya, musim-musim, masa-masa di mana orang itu mengalami sepanjang umur hidupnya. So we have now a season, we have to adapt the season, we have to enter the season, we have to let go seasons. Jadi kita sekarang sedang, saudara, memasuki satu musim yang baru ya. Kita harus meninggalkan musim yang lama, saudara. Ya. Kita mesti adapsi musim-musimnya bila masanya tertentu. Kita tidak bisa dalam musim yang lama sampaikan kita jadi orang yang pahit. Kita mesti masuk dalam musimnya. Jadi adaptasi untuk musimnya itu penting dalam orang Kristen. Ya. Karena ini bukan dibacakan untuk orang-orang bukan Kristen. Ini adalah untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. 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 Dengar ya. Ini adalah untuk orang-orang Kristen. Orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ini pengkhotbah beritahu kata siapa yang kenal firman. Siapa yang tahu firman. Dia kata semua kita melalui satu musim.
Kita tidak boleh jadi seperti orang-orang tak kenal, bukan kenal Yahweh, belum lagi kenal Yahweh, belum tahu Yahweh ataupun Yesus. Ya, Tuhan mau berbicara dengan kita. Ini penting, sesiapa yang ada telinga dengar malam ini ya. Supaya kau tahu apa rancangan Tuhan untuk kita semua sebagai gereja, sebagai umat Yesus, sebagai satu kerajaan. Kita dalam kerajaan Tuhan, kita tahu apakah ciri-ciri apakah yang Tuhan sudah tetapkan, sediakan untuk kita semua. Amin, paham? So you have to have a season. The seasons is important in our life. Jadi saudara harus tahu punya musim-musim ini karena ini sangat penting saudara, musim-musim ini dalam hidup kita. There was a season for every one of us. Ada musim-musim untuk setiap daripada kita saudara. If Abraham did not leave his house in chapter 12 of Genesis. Ya. Di dalam Kejadian 12, kalau Abraham tidak meninggalkan tanah kelahirannya saudara, rumahnya, dia tidak akan masuk ke dalam tanah yang baru. Ya. He will not leave, if he does not live in chapter 12 of Genesis, he will not be able to see the goodness God has got for him. He has got to leave his father's house the way the father has taught him. Kalau dia tidak tinggalkan itu rumahnya, tanah nenek moyangnya saudara, dan masuk ke tanah yang baru, dia tidak akan mengalami semua yang Tuhan, musim yang baru yang Tuhan janjikan saudara. God has already prepared for him and his generation to come. Jadi Tuhan sudah menyiapkan ya untuk dia dan keturunannya untuk datang kepada itu. To go saudara. to a new land, start a new life, start a place where he's got a new season in life. Jadi untuk dia masuk ke tempat yang baru saudara, tanah yang baru, dan dia punya musim yang baru di dalam kehidupannya. If he did not leave his father's house, did not leave his perkampungan, he did not leave his society, he did not leave the place where he stayed, he will not receive the things for the future generation. Not only him and Sarah, but also the future generation. All of them are left behind because he made a decision. If he did not make a decision to leave the former things. Kalau dia tidak membuat keputusan saudara untuk meninggalkan tadi ya semua yang ada di masa lalunya saudara, di tanah kelahirannya, dia dan Sarah dan keturunannya tidak akan pernah mengalami saudara, mendapatkan semua yang Tuhan sudah sediakan. God is taking us to a season now. The season is not a normal season. He's taking us into a 3-year season. Tuhan sedang membawa kita saudara, ini bukan musim yang normal, yang biasa, tapi Tuhan sedang bawa kepada musim 3 tahun saudara. So God will take us from this year until 27, 28 to 30, and you will find that after that another season of 3 years, 31 to 33. Sampai saudara nanti tahun 2026, 27, 28 sampai 2033 saudara, setiap 3 tahun Tuhan membawa, ada musim-musim setiap 3 tahun saudara. So we have to enter 3 seasons now in our life. Jadi, those will still live in this world. Saudara yang masih hidup di dunia ini, saudara, kita harus masuk kepada musim-musim, tiga musim saudara ya. God says in all the calamities, all the things that is happening in the world and going to happen, Tuhan berkata bahwa semua malapetaka, bencana yang semua yang ini semua akan terjadi saudara ya. What is going to happen will happen. Apa yang akan terjadi, terjadilah saudara, akan terjadi. But God says, I will prepare my children for these 3 years. Tapi Tuhan bilang bahwa aku akan menyiapkan anak-anakku untuk 3 tahun. God says we must start a new place, a new season in our life. Tuhan berkata bahwa kita harus memulai saudara satu tempat yang baru, ya satu musim yang baru dalam hidup kita. Although the things looks very bleak and very difficult for us, and God has painted a very bad picture for me, but He says this, I am your God, I will take care of you. Walaupun semuanya kelihatannya terlalu gelap saudara ya, belum terlihat bagi kita, tapi Tuhan sedang siapkan semuanya bagi kita. Tuhan kata, sayalah Tuhan kamu, engkau. Saya akan memeliharakan kamu. Amin. He will be able to take care of us. God says, I am your God. Tuhan itu saudara mampu sanggup untuk merawat, menjaga setiap kita. So God says today that He is going to take care of us. Turn to Psalm 3 verse 4 in Indonesian Bible. English Bible is 3:3. Mazmur
3 ayat yang keempat, saudara ya, karena Tuhan bilang dia akan menjaga kita, saudara. Saya akan bacakan Mazmur 3 ayat yang keempat, tetapi ayat ini ya, sebelumnya. Tetapi Engkau Tuhan, 4. Bahasa Indonesia 4, bahasa Inggris 3. Ya. betul, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Praise God. Puji Tuhan. God says He will be a shield for you and I, those who believe in Christ Jesus. Tuhan bilang bahwa dia akan menjadi perisai, saudara, bagi engkau dan saya yang percaya kepada dia, kepada Those Tuhan who Yesus. believe, those of you who were there here last on the night, Friday night, you know what is belief. We are followers of Christ before Christ died. After that, we are believers. We are called as believers. There is a book or religion which says, if you don't understand what I am writing, go to the people of the books, Torah, and go to the people of the believers. Saudara, kalau saudara yang datang doa malam pada kemarin Jumat akan tahu ya, ada urut-urutannya itu, saudara ya. Pastor Jim sudah sampaikan, dimulai dari kita mengikut Tuhan Yesus, kemudian menjadi orang percaya, saudara. So after that, we will become Christians. First time in the church of Antioch, we were called as Christians. So now Christians mean we must become Christ-like. Pada masa itu orang Kristen, saudara, disebutkan Kristen pertama kali di kota Antioquia, dan saudara, Kristen itu berarti seperti Kristus, harus menjadi seperti Kristus. We must become like Christ. Kita harus jadi seperti Kristus, saudara. In our character, dalam karakter kita, in our way of life, dalam gaya hidup kita, in our patience and our heart's desires, dalam hasrat dan semangat, saudara, keinginan hati kita, saudara. Keinginan hati kita dan pikiran kita. Ya, karena itu dalam 2 Korintus bab 10 ayat 3 5 ya. Dia kata kita mesti bawakan semua, we must bring our thought life to Jesus Christ, obedient to Jesus Christ. Di 2 Korintus berapa? 5. 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, saudara ya. Dikatakan bahwa kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. We must submit our thoughts to Christ Jesus because we are believers of Christ Jesus. Karena kita orang percaya kepada Yesus, saudara, kita harus menaklukkan seluruh pikiran kita kepada pikiran Kristus. Christians must rise up in these times. Orang-orang Kristen harus bangkit pada masa-masa ini. There are many people who are going to other religion, Christians. Karena ada banyak orang yang akan pindah kepada agama lain selain Kristen, saudara. Going. Sekarang masih dia orang pindah ya. Banyak bukan orang saja di Indonesia, tapi juga di mana-mana negara di seluruh dunia. Banyak yang pindah daripada Kristen ke lain agama. Kenapa? Kita tidak mendidiknya betul. Keluarga tidak mendidik, keluarganya pecah-pecah. Jadi tidak ada simbolnya, tidak ada satu-satu what do you call that? A meaning of saying that they have become examples of Christ-like. Families are not Christ-like. Karena keluarga-keluarga itu tidak mencerminkan, jadi teladan yang seperti Kristus, makanya banyak yang terpecah belah, saudara, hari ini, dan banyak yang bahkan pindah dari Kristen. I will give you statistics. I have got all the statistics because I'm a missionary. I want to see souls come to the kingdom of God. Karena saya seorang penginjil, saudara, misionari, maka saya ingin melihat jiwa-jiwa datang kepada Kristus, kepada Tuhan. Statistics say many are leaving. There are some coming to the kingdom of God. Iran, there are people coming to the kingdom of God. In Saudi Arabia and UAE, people are coming. But are many living in Asia life. Saudara, ternyata walaupun banyak orang yang datang kepada kerajaan Allah, ya, tapi lebih banyak lagi yang keluar, saudara, yang pindah di banyak negara, di negara Arab dan lain sebagainya, saudara. We have to wake up. Kita harus bangun, saudara. Gereja Blora, bangkit. Bangkit. You have to go to the mirror and shake yourself. Hey, wake up, wake up. Engkau harus pergi kepada bercermin dan bilang kepada dirimu, bangun, bangun. If you don't have a cermin which is big, go and stay in Sentosa hotel. They have got a big mirror. I can see. I also scared of myself. I can see. You can shake yourself up from there. Wake up, wake up. Saudara, kalau saudara tidak punya cermin, bisa pergi ke
Hotel Santoso ya, Mr. Ya. Pastor ya. Nanti ada cermin yang besar di sana, saudara bisa bercermin dan berkata, bergoyang-goyangkan badan saudara dan bangun-bangun bilang begitu saudara ya. Tadi saya lemah, capek, tapi saya pergi ke depan sana, saya mau khotbah, wake up. Saya keluar sini, masih ada tenaga ya. Jadi kita mesti wake up. Christians must wake up. This is a wake up call to every one of us. Ini adalah satu panggilan untuk bangkit saudara kepada setiap kita. Orang Kristen harus bangkit. Anak-anak muda, tiru, all the children copy what the mother and the father do. Anak-anak muda tirulah ya, tirulah yang apa yang ayah ibumu lakukan. They copy what their friends do. They copy what their friends, kawan-kawannya. Karena anak-anak muda ini banyak kan nirunya teman-temannya saudara ya. Ya. So banyak orang tiru, anak-anak tiru apa yang anak-anak kawan-kawan mereka buat. Jadi dia tiru. Dia pergi HP, dia buat semua. Kenapa kita tidak disiplin? Kita tidak tunjukkan kepada anak-anak kita supaya mereka jalan dengan yang baik. Apa yang kita mesti buat adalah kita jadi teladan untuk anak-anak kita. Amin. Amin. Senyap God. Senyap sangat ya. Sepi saudara ya. We have to know, touch your heart and say, I've got 4 grandchildren. I worry about my grandchildren because I don't want them to copy the world or others. I tell my sons, you better be a good Christian. Your son and your daughter will become better person. Saudara-saudara mesti bilang kepada anak-anak ya, saudara ya, bahwa engkau harus jadi orang yang lebih baik lagi. Didik anak-anak saudara. You have to wake up. So Bagus God bangkit. says, He's willing to help us. Jadi Tuhan bilang dia ingin membantu kita saudara. He want to help us. Dia ingin membantu kita. We are not alone. Kita tidak sendirian saudara As ya. a Christian, you are not alone. Sebagai orang Kristen engkau tidak sendirian. If you're a believer of Jesus Christ, you're not alone. Kalau engkau orang percaya kepada Kristus, engkau tidak sendirian saudara. God says many times, I'll be with you, I'll be with you, I'll follow you. Tuhan bilang berkali-kali, aku selalu akan bersama-sama dengan engkau, aku bersama-sama dengan engkau, aku ikut engkau. 365 times it says, do not fear. 365 kali Tuhan bilang, ya jangan takut saudara. Because you're not alone. Karena engkau tidak sendirian. I am with you. Aku bersama-sama dengan engkau. Amen. Say, God is with me. Amin. Ya bilang, Tuhan bersama-sama dengan aku. Belum kuat lagi. Semangat tidak ada. Ya Tuhan, dengan saya. Tapi keluar sana, ayo Tuhan kamu tidak bersama saya dalam perkara ini. Ya, teriak kata Tuhan bersama dan berserta dengan saya. Amin. Sekali lagi. Tuhan bersama dengan saya. Bersama dengan saya. Dia berserta dengan saya. Dia beserta dengan saya. Amin. Amin. Itu mesti yang satu kita mesti ada dalam pikiran kita. Kita mesti ada sini. Tulis di sini. Tuhan bersama saya. Tuhan saya Yahweh. Tuhan Yesus bersama dengan saya. Dia sudah bangkit. Dia sudah mati. Dia sudah bangkit. Dia hidup. Dia bersama dengan saya. Saya orang percaya. Amin. Saya bukan orang bohong. Saya percaya kepada Yesus. Kalau saya percaya kepada Yesus, keluarga saya percaya pada Yesus. Gereja ini percaya pada Yesus. Roh Kudus akan jalan. Kenapa? Kepercayaan. Kepercayaan. Conviction must be inside here. Pengakuan itu saudara harus ada di dalam. You must be convicted inside. Engkau harus yakin di dalam dirimu saudara. Don't play with God anymore. Jangan main-main dengan Tuhan lagi Don't play saudara. church, come here being a church like that. I'm telling you whoever you are. I don't care if Ibu Esther doesn't invite me, doesn't matter. But Saudara, I'm telling you today, warning you. God is asking you to wake you up. jangan main the lagi church. di gereja saudara. Di gereja juga jangan main-main, saya tidak peduli, tidak diundang lagi sama Bu Esther, tidak apa-apa. Tapi saya bilang bahwa kita tidak boleh lagi main-main saudara ya. What God has put in my heart, I will speak wherever I go. I don't care what you say. Apa But yang what Tuhan God taruh, says is more important to me. Di dalam hati saya akan sampaikan, tidak peduli saudara bilang apa, tapi apa yang Tuhan bicara itu paling penting buat saya. 1 week ago, I said on Friday night, 9 days ago, God tegur saya. Tuhan tegur saya. Jadi setiap orang kita Tuhan bisa tegur. Kau tidak kira kamu pendeta kah, kamu teologi kah, apa? Tuhan bisa
tegur kita. Paham? Saya ditegur Tuhan. Saya tobat 9 hari 11 selepas ini. Sampai nangis. Saya tak sadar begitu cara saya tidak bersama dengan cara Tuhan. Tapi saya khotbah kemana-mana. Ada jadi nabi, bagus. Ada kesembuhan, mujizat ada. Tapi hati tidak ada betul. Amin. 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 Are you, my challenge today, are you going to be convicted that Jesus is your Lord? You will stay convicted in your heart and say, Jesus is Lord. You'll stand your ground. Saudara, apakah engkau harus menantang dirimu bahwa engkau dengan yakin betul bahwa Tuhan ada di dalam dirimu, saudara? Although you're going through some time, 3 years of difficulty, God says, I will help you, I will follow you. Walaupun saudara melalui musim-musim ya, 3 tahun yang sulit, tapi Tuhan bilang, aku bersama-sama dengan engkau, aku akan membantu engkau. He said, I will be your shield. Dia bilang, aku mau jadi perisaimu. Amen. What is the shield? Apa itu perisai, saudara? What is the shield? Apa itu perisai? Hello? What is a shield? Apa itu perisai, saudara? Why do you need a shield? Mengapa kita butuh perisai? We need a shield because there will be so many things that will come against you. Kita butuh perisai karena ada banyak hal perkara yang akan datang kepada kita, menyerang kita, saudara. Many will come against you. Many will come, arrows will be formed against you. You need a shield. Banyak panah-panah itu yang akan menyerang kita, saudara, dan kita butuh perisai. Many things in your family will come into your life. To shield your family and yourself, you must have this shield. God said, I will be the shield for you. Banyak yang akan menyerang bahkan keluarga kita, saudara. Karena banyak yang menyerang, engkau butuh perisai juga untuk keluargamu. Dan Tuhan bilang, akulah jadi perisai bagi keluargamu. He says, I will be the shield for you. Dia berkata, aku akan menjadi perisai bagi engkau. Not the shield you carry here and put a thing or you get something strong iron. But God says He will be the shield. The God who is more powerful, the God Almighty, God is power and authority. That God is going to be a shield for you. Bukan perisai biasa yang sering kita bawa sendiri, saudara, seperti itu. Tapi Tuhan sendiri, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar itu bilang bahwa aku sendiri akan jadi perisai bagi engkau. Amen. Amen. Amin. You will be a lot of things coming against your financial, your family problems, church problems, the kingdom problem, the world problem, economic problem. All that will come, God will protect you as a shield from all these things. Banyak masalah-masalah yang akan kita hadapi, saudara ya. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, semuanya. Tapi Tuhan yang akan menjadi pelindung perisai kita, saudara. Do you believe? Engkau percaya? Halo? Do you believe? Apakah engkau percaya? Kamu percaya tidak? Kalau kamu pergi tengok shuttle badminton, suara kamu lebih besar daripada dari sini. Wah, wah, wah. Tapi di gereja, betul tak? Betul, itu yang setuju. Itu bagus orangnya, betul. Jadi sekarang suaranya betulnya kita teriak kata, ya, saya percaya. Setiap kali kamu katakan begitu adalah conviction. You're convicted of the word of God. So you say, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Amen. Amen. Praise God, wonderful. So God says He'll be a shield. Why He's got a shield? Because there'll be so many things that will happen. I'm telling you, I went to Bintulu the other day. I told you, there was a lot of flood, Aibah, tenggelam. Tuhan bilang akan jadi perisai bagi kita. Dan beberapa waktu lalu saya sedang bepergian dan saya melihat banyak banjir, saudara ya. Banjir di Bintulu. Jadi rumah-rumahnya air semua ditenggelam ya. Air tenggelamkan semua rumah. Kereta pun tidak boleh nampak. Hancai bumbung. Bumbung kan kamu tahu atas bumbung? Itu bumbung pun tidak boleh nampak. Jadi apa saya kata? Ayo. Atap rumah ya, Pak. Ya, atap rumah ya. Jadi tidak nampak. Jadi kita doa supaya supaya hujan berhenti. Selepas itu hujan itu pergi ke laut. Selepas itu 3 hari nampak semua air sudah turun. Tapi orang-orang Kristen dipelihara. Orang-orang Kristen dipelihara. Tidak sebarang daripada rumahnya dicuri. Hanya orang-orang yang tak kenal Yesus barangnya curi. Amin.
Kamu mesti percaya, Tuhan saya bersama dengan saya. Dia serta dengan saya. Dia adalah perisai saya, bukan lain orang. Tuhan saya jadi perisai, bukan besi ataupun silver ataupun kayu. Tuhan saya jadi perisai saya. Kamu mesti, your mind must expand. The shield means nothing for you, but the shield, as God Himself the shield, is great for you and I. Saudara, engkau harus memperluas ya pikiranmu, ya kapasitasmu. Bahwa Tuhan sendiri itu yang jadi, saudara, jadi perisaimu untuk engkau dan saya, saudara. If I talk about shield, I can go for 3 parts or 4 parts because it's all from the Bible. Let's go to the next one. The second thing he says, the glory of mine will be with you. The glory of God will be with you. Kalau saya bicara mengenai perisai, ada sekitar 3-4 bagian, saudara. Yang pertama, saudara, bahwa perisai itu bicara mengenai kemuliaan. Ya. Yang kedua, kemuliaan. Yang pertama pelindungan. Kedua, kemuliaan, saudara ya. Jadi kemuliaannya. Apa itu kemuliaan? Dia kata, engkaulah kemuliaan saya. Kemuliaan Tuhan itu bukan senang. Bukan satu perkara yang macam seperti kamu pergi ke supermarket beli apa barang saja. Kemuliaan tidak boleh dibeli belah. Faham tak ya? You cannot buy the glory of God. Engkau tidak bisa membeli kemuliaan Tuhan, saudara ya. You cannot buy. Engkau tidak bisa beli. There are only 2 persons in the Bible who saw the glory of God. Hanya ada 2 orang yang di Alkitab yang melihat kemuliaan Tuhan. Saw the glory of God. Number 1 is Isaiah. Nomor 1 yang melihat kemuliaan Tuhan itu Yesaya, saudara ya. Isaiah says in bahasa Inggris, he says, I saw the train of glory of God. Yesaya dalam kitab bahasa Inggris, Yesaya mengatakan, aku melihat kereta kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan sebagai kereta yang panjang saya nampak. Ya, kereta kan bukan selalunya panjang, ya. Kereta api bukan satu kart, dia panjang kan. Seperti itu saya nampak the trail of God's glory. Yang kedua orangnya itu adalah Isaiah. Isaiah was the man who was able to understand revelation. When you have the glory of God, you will have revelation. Saudara, yang kedua, Yesaya itu selain dia melihat kemuliaan Tuhan, dia juga mendapatkan pewahyuan, saudara. Kalau engkau mendapatkan kemuliaan Tuhan, engkau mendapatkan pewahyuan, saudara. Bila kamu ada dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan akan beri wahyuan. Amin. Isaiah dapat wahyu bagaimana Yesus akan lahir, di mana Yesus akan lahir. Keselamatan datang daripada orang Jew, datang daripada Bethlehem. Dia sudah katakan berapa 800 tahun sebelum Yesus datang ke sini. Dia tahu bagaimana Yesus akan ambil kita punya dengan bilur-bilurnya, dia akan ambil kita punya penyakit. Dia beritahu kita bagaimana dia akan mati atas salib. 800 tahun sebelum Yesus datang. Itu adalah wahyu. Kalau kamu ada wahyu Tuhan, kemuliaan Tuhan, Tuhan akan beri kewahyuan apapun. Dia akan buka visi, dia akan buka hati kamu, dia akan buka minda kamu supaya kamu boleh lihat, mata kamu lihat apa yang Tuhan ada untuk kamu dan untuk negara, untuk gereja, untuk umat Kristen, dan apa all the things that will come against us, He will show it to you. Tuhan sanggup memberikan pewahyuan tentang apa saja, saudara. Ya, itu untuk keperluan mungkin kita sendiri, keluarga kita, gereja, ataupun untuk negara kita, saudara. Semua itu bisa Tuhan bukakan pewahyuan itu. Daniel said, the Spirit of God was with me. I was lifted up. He was in the glory of God. Daniel was able to see the first coming and the second coming of Jesus Christ. Daniel ini orang yang juga saudara mendapatkan pewahyuan, saudara, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan yang kedua, saudara. Dia diangkat oleh Roh Tuhan. Ezekiel says that I was captured by the Spirit of God. The glory of God came and captured him. He can see things of the temple. He can speak about the Holy Spirit. Ezekiel. Oh, Yeskiel. Yeskiel juga dia dibawa oleh Roh Tuhan dan dia bisa melihat untuk bait Allah dan semua isi. Roh Kudusnya semua. Bagaimana Roh Kudus? Bagaimana didapat kewahyuan? Wahyu yang Tuhan. Revelation God will give it to you when you're under the glory of God. Pewahyuan itu hanya bisa didapatkan saudara kalau ada saudara di bawah Roh Tuhan, saudara. Second person who saw the glory is Moses. Orang kedua yang
melihat kemuliaan Tuhan adalah Musa, saudara. He saw the end of the glory of God. Dia melihat dari belakang ya, Ya. dari belakang kemuliaan Tuhan, saudara. And the moment he saw, his head was all shining. Waktu dia melihat kemuliaan Tuhan, wajahnya, kepalanya itu bersinar, bercahaya, saudara. In the glory of God, you will shine out the light of God. Di dalam kemuliaan Tuhan, saudara, engkau akan bersinar, saudara. Cahaya itu dari Tuhan. Amen. Amin. Amen. How many of you want the glory of God? Siapa yang mau kemuliaan Tuhan? Katakan amin. Jangan diam. Amin. Amen. I want to receive that glory God said He's going to give me. Aku ingin menerima kemuliaan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. This next 3 years, the glory of God will be with you to keep you. The presence of God will be with you. 3 tahun ini, saudara, kemuliaan Tuhan akan ada bersama-sama dengan kau. Hadiratnya akan ada bersama dengan As kita. long as you're a believer, Selama engkau adalah orang percaya, God's glory will be with you. kemuliaan Tuhan akan ada bersama Amen. dengan engkau. Amin. Amen. Then the third thing, Dan yang ketiga, He says, I'll be lifter of your head. dari Mazmur 3 ayat yang keempat tadi, saudara ya. Yang pertama, bagi saya itu melindungi. Kedua, kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu akan mengangkat kepala kita, saudara. What do you mean by carry your lift your up? Why must your head be down like this? You're walking down. Why? You are downtrodden. Your heart is not right. You are shameful. You are in a guilt of guilty. You are doing something wrong, or you have been bankrupt, or you people don't like you. You become down. God wants to lift your head up. Kenapa Tuhan mau mengangkat kepala kita, saudara? Karena kepala kita seringkali tertunduk begini, saudara ya. Harus diangkat. Kenapa tertunduk, saudara? Karena kita mungkin sedang jatuh, kita sedang bangkrut, saudara. Kita sedang mengalami hal yang memalukan seperti itu. Dan Tuhan itu akan mengangkat, saudara, kepala kita. Maybe you are divorced. Maybe you've got a problem. Maybe your husband or wife ran away already. Maybe your children are in a difficult problem. They went to prison. Somebody went to prison. You are shy. You are down. Mungkin kau ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hukum, saudara. Dan engkau kepalamu menunduk dan malu, saudara, seperti itu. Blora, people in Blora is looking at it. This fella, James Doss, useless fella. He went to jail. Useless fella. He's a bankrupt now. Useless fella. His family all broken. So James Doss in Blora has to walk like this. Mungkin orang-orang Blora itu berkata ya bahwa James Doss orangnya itu kan yang masuk penjara, itu orang yang bangkrut, itu orang yang banyak masalah, saudara, seperti itu. Dan makanya James Doss kalau di Blora menunduk malu seperti itu, saudara. James Doss masih datang gereja. Dia duduk dekat depan, dekat belakang sana, senyap-senyap. Karena takut pada orang. Malu karena perbuatan dia. Jadi Tuhan kata, saya akan bangkitkan kamu, akan ambil kepala kamu, dan beri kemuliaan saya. Amin. 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 If any one of you are here, Kalau ada di antara saudara di tempat ini, you are in a downtrodden time. engkau ada di Your masa-masa heart is broken. masa-masa yang sulit, hatimu lagi hancur, You've got a problem in your family. engkau punya masalah keluarga, You've got a problem in your life. dalam kehidupan engkau punya masalah, Financial problem, you became bankrupt, or people cheated you, or you cheated somebody. mungkin masalah keuangan, saudara bangkrut atau ditipu sama orang, saudara. Yeah, maybe you also was involved, something, or syndicate, you got involved. Mungkin Scam, you got involved. terlibat dalam sesuatu, saudara, hal yang masalah, kemudian penipuan dan segala To macam. bring you down. Yang membuat engkau You cannot down stand up atau straight jatuh, and saudara. walk. Engkau tidak bisa tegak berdiri lagi Because you're ashamed. karena engkau malu, saudara. God says, I'll lift your head up. Tuhan bilang, aku akan mengangkat kepalamu. I will redeem you. Aku akan menebus engkau. I will restore you. Aku akan memulihkan engkau. You will walk up straight like that. Dan engkau akan kembali You can berjalan see your dengan head tegak. up like that. Bisa kepala saudara bisa No more looking mengangkat, down, tidak lagi scared of menunduk people. kembali, saudara. Akan bisa diangkat kembali. God says in these 3 years, whatever is lost for the years, God will lift you up. Tuhan berkata bahwa dalam waktu 3 tahun ini apa yang hilang pada waktu-waktu kemarin akan dikembalikan oleh Tuhan. Supaya kau akan tegap. Kepala kamu ditinggikan, bukan rendah lagi. Amin. Kamu percaya tak? Kamu percaya tak? Kamu percaya tak? Karena orang yang percaya, mesti percaya. Halo? Believers must believe. Orang percaya itu harus percaya, saudara ya. In English we say, believers means you must believe. Dalam That's why bahasa you're called as a believer.
Bahasa Inggris kan kita dipanggil sebagai orang percaya. Tapi orang percaya itu harus percaya, saudara. You have to believe. Engkau harus percaya. You call yourself a believer of Jesus Christ, you must believe in whatever God promised you. Kalau engkau menyebut diri orang percaya, makanya engkau harus percaya kepada Tuhan You Yesus. cannot have a mind, boleh, tak boleh, boleh, tak boleh. Bolehkah ini? Tidak boleh. Tak ingin, tak bisa, ya oke. Engkau tidak bisa bimbang dalam pikiranmu, bisa enggak ya. Tapi engkau harus yakin, You have to saudara. wake up. Engkau harus bangkit. We have to wake up as a church. Ayo bangun, bangkit sebagai gereja, saudara. We have to wake up as a personal person who believe in Jesus Christ. Sebagai pribadi, saudara, yang percaya kepada Yesus, ayo kita harus bangkit. We have to wake up in Blora. Doesn't matter where they are. All Christians must rise up now. Di Blora, dimanapun kita berada, tidak masalah. Tapi kita harus bangkit sekarang. We have to rise up. Kita harus bangkit, saudara. Indonesia has to rise up. Indonesia harus bangkit. Christians in Indonesia must rise up. Orang Kristen di Indonesia harus bangkit, saudara. Because the undercurrent is very strong. Undercurrent. Undercurrent. Apa tuh dalam bahasa tuh? Undercurrent. Undercurrent, gelombang ya. Gelombang yang bawah ya. Iya. Ya. Atas boleh nampak. Ada gelombang kamu boleh nampak kan? Ada gelombang bawah, undercurrent. Sorry, nanti. Tak ada. Gelombang ada macam-macam gelombang kan? Ya, kamu pergi ke laut, kamu nampak gelombang, betul tak? Tapi apa yang kamu tidak nampak ada gelombang di bawah air, kamu tak bisa nampak. Sekarang saya beritahu, Indonesia adalah penting untuk orang Kristen. You are important in the kingdom of God. Saudara, saya mau kasih tahu Indonesia ini penting sekali di dalam kerajaan Allah, saudara. Orang Kristen di Indonesia ini. Because the undercurrent is working. Karena gelombang yang ada di bawah itu yang tidak kelihatan tuh sedang berjalan. You saudara. can't see. Wah, okay lah, go shopping lah, come back lah. You can use whatever you want. But end of the day, you can't see the gelombang. You can't see it because it's really working. Kita tidak bisa lihat itu kadang-kadang. Kita hidupnya masih biasa santai-santai saja. Tapi saudara harus tahu bahwa itu bergerak, saudara, gelombang itu. It is working very hard. Itu sedang berjalan, saudara. If the currents or the waves that is above is so strong, the one underground is very strong. That is why we have tsunami. Kalau saudara lihat gelombang yang ada di bawah, di atas itu kan kuat sekali, saudara ya, gelombang laut. Tapi kalau yang di bawah itu sangat kuat, saudara. Makanya ada tsunami. Lebih saudara. kuat. Lebih kuat lagi. 5 kali ganda daripada apa yang di atas. Jadi, Blora, orang-orang di Blora, orang yang percaya di Blora, bangkit, 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 bangkit. Tuhan kata dengan kita, dia akan jadi perisai untuk kita. Kemuliaannya akan bersama dengan kita. Yang ketiga, dia akan angkat kepala kamu. Di mana kamu jatuh, kamu diangkat sekarang. Dulu James Doss adalah orang tahap yang atas, businessman, up top businessman. Dulu saya, Pastor Jim, adalah orang yang ada posisi di dalam bisnis itu di atas, paling atas, saudara. 30 years ago, 30 tahun lalu, I was doing very well. saya itu kerjaan saya baik-baik saja, saudara ya. Not only other business factories, but in the insurance industry I was top. Bukan hanya di pabrik, saudara, tapi saya ada di posisi paling atas tuh di perusahaan asuransi, saudara. I was also the chief of all the insurance agency association. I used to come to Jakarta because the Jakarta is where the association for Indonesia is. We go to Tokyo, we go to many countries. Saya sering ke Jakarta, ke Tokyo sebagai kepala dari asosiasi asuransi, saudara. I Membawa drive a banyak Mercedes-Benz Volvo, that's my favorite cars. Saya punya mobil favorit saya, Volvo, saudara ya. But when I fell down, Tapi I lost my jatuh, Volvo. Saya kehilangan mobil saya kehilangan semuanya. I lost my house. Kehilangan rumah saya, saudara. I was waiting at the roadside for a bus or a taxi. Saya sedang menunggu di pinggir jalan untuk bis atau taksi. With a tie, Dengan with a dasi, shirt nicely, dengan with a dasi, dengan briefcase. kemeja, dengan koper, saudara. My friends who were very close to me, who carry me because I did a lot of negotiation with the government. Ada seorang teman yang dulunya dekat sekali dengan saya yang membawa saya ya, saudara ya. They will carry me. We go negosiasi dengan pemerintah karena asuransi dengan financial. Satu-satunya orangnya saya. Jadi kalau itu bahasa itu semua angkat saya. Sudah ada satu yang victory, angkat saya atas ya. Semua orang kumpul. Tapi bila saya sudah ada, dia tidak mau tengok saya. Tak mau pandang saya.
Kalau saya pergi minum dari kafe, orang nampak saya, dia tidak mau masuk ke kafe itu. Saya jadi seorang yang berhala, yang tidak baik. Berapa tahun saya macam orang dijatuh. Sampai satu hari, Tuhan bicara dengan saya di Manila. Bila saya kerja di Manila sebagai seorang CEO di sana. Di sana Tuhan bicara dengan saya. Di mana kau jatuh, saya akan angkat kamu. Dan kepala kamu akan bertegak dan jalan. Hari ini sudah jadinya. 30 tahun lalu Tuhan bicara dengan saya. Sudah jadinya. Saya tidak jadi pengemis, minta orang, saya tidak apa-apa. Saya sudah lebih cukup daripada apa yang Tuhan sudah beri. Saudara-saudari di sini, Kristen, kita mesti ubah. Saya percaya kepada apa yang Tuhan bicara dengan suara yang saya dengar daripada Tuhan. Suaranya, I will take care of you. I'll be with you. I will raise you up. Where you fall down, I'll raise you up. And your head will be high. People will respect you. Suara itu sudah ternyata James Doss bicara hari ini di Blora. Adakah antara kamu? Adakah antara kamu melalui satu-satu yang saya sudah melewati? Tuhan bisa angkat kamu. Karena Tuhan kita hidup. Tuhan kita maha kuasa. Tuhan kita tahu masa hadapan saya. Ya. Dalam Yeremia 29:11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, saudara. Selepas orang-orang Ibrani sudah dibawa ke Babylon. Ya. Saya akan bacakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah 29, saudara ya. 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekarang Tuhan bicara dengan orang-orang Ibrani yang sudah dikeluarkan. Di mana ada keluarganya sudah dibunuh oleh Raja Nebukadnezar, Babilonia. Tembok-tembok di Jerusalem sudah dihapuskan ataupun diroboh, ya, roboh. Bait Allah pun sudah diroboh. Sebenarnya pada ada yang sudah diroboh. Bagaimana ada harapan? Tidak ada harapan. Tapi kebenarannya kalau kita pandangkan ini, baca daripada Ibrani, ya, Bible Ibrani. Dia tuh kata plan itu adalah bukan plan saja, bukan dalam tulisan saja, bukan kata dalam pikiran dia. Tapi dia kata I've cast. Cast itu adalah satu model yang sudah dia lakukan. Kalau kamu mau pergi, if you go to the mall, you want to buy a house. Saudara, kalau saudara pergi ke mall dan melihat ingin membeli rumah atau apartemen itu kan ada satu model maket, saudara ngerti ya. Bentuk yang sudah jadi tapi ukuran kecil. Nah ayat ini saudara bahasa aslinya itu bicara mengenai bukan hanya rancangan tapi sebenarnya Tuhan sudah bikin model atau maketnya itu saudara. Are you with me so far? Saudara ngerti? God has made a model how the people of Jerusalem, of the Israel people will come back to Jerusalem. When they come back 70 years later, the thing model is already God. God has got a model. Jadi Tuhan itu sebenarnya sedang bicara bahwa dia sudah membuat satu rancangan itu modelnya itu udah disiapkan sama Tuhan. Nanti orang Israel kembali itu yang makna dalam khotbah, dalam Bible Ibrani. Dalam bahasa aslinya Ibraninya itu seperti itu, saudara. Jadi sudah disiapkan semuanya. A model. Kalau saya bincangkan, wow, God has already made a model. Where I'm going to stay, where my neighbor will be, who are the people will be there, which road I'll be staying, He has already made. He knows where my water is, He knows where everything I need, all there. God has already made everything for you and I. Jadi di mana engkau akan berada, engkau akan tinggal, siapa yang bersama dengan engkau itu Tuhan sudah siapkan semuanya. Sudah ada cetakan jadinya seperti itu, saudara ya. God actually repaired the walls.
through Nehemiah. Dan akhirnya Tuhan juga membangun kembali tembok Yerusalem melalui Nehemia, saudara. And Ezra. Dan Esra, saudara. They built back. Dibangun kembali tembok When Yerusalem. all of them came back, Dan semuanya orang Israel kembali. 70 years later, 70 tahun kemudian. there was already ready-made Jerusalem for them. Dan itu benar-benar jadi, saudara, Yerusalem untuk City mereka. of David was beautiful. Entire walls were made up. Why? Because God made it possible. Kota Daud itu jadi begitu bagus, begitu indah karena Tuhan yang sudah menyiapkan, menjadikannya. God saudara. has already made a plan for you. Tuhan He's already got sudah, a model for your life. sudah membuat satu rancangan untuk hidupmu, saudara. He's Sudah already ada planned for you. modelnya, saudara. But we are the people who are making our own decisions. Like in Amsal chapter 16 verse 9 says that we are walking outside of the plan of God. Tapi kita ini sudah disiapkan sama Tuhan. Kita seringkali dengan keputusan kita sendiri, kita berjalan di luar rancangan Tuhan itu, saudara. Dalam Amsal 16 ayat 9. Can you read? Amsal 16 ayat 9, saya akan bacakan bagi kita semua, saudara. Hati manusia Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. 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 Walaupun orang yang percaya jalan di luar apa yang Tuhan sudah ada kas modelnya, Tuhan akan tentukan langkah kamu kembali kepada Tuhan. Amin. Kamu percaya tidak? Kamu percaya tidak? Kalau ada yang dalam keluarga kamu yang sudah keluar, Tuhan, kalau kamu doa dan kamu serta dengan Tuhan setiap hari, if you are very close to God every day, pray and you walk right with God, God will lead the steps of your family members to come back to God. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, kau berdoa sama Tuhan, Tuhan sanggup untuk menuntun anggota-anggota keluargamu yang sudah keluar itu akan kembali kepada jalan Tuhan, saudara. God says today, Tuhan bicara hari ini, these 3 years are important for us. 3 tahun ini sangat penting bagi This is kita where semua. you have to bring salvation to people. Inilah makanya engkau harus berdoa untuk keselamatan bagi orang-orang lain, saudara. Paul says we will receive the reward. Paulus bilang bahwa engkau akan menerima hadiah, saudara ya. Same with in Matthew, Jesus said you will receive the reward. Di kitab Matius, Injil Matius, Tuhan Yesus juga bilang engkau akan menerima satu hadiah, saudara. When do you receive the reward? Today the song was beautiful. I came with nothing, I go back with nothing. Kapan kita akan menerima hadiah itu, saudara? Hari ini ada lagu yang sangat indah ya, saudara. Tadi ya, kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, kita kembali nanti juga tidak membawa apa-apa. But many of us are fighting. Tapi ya banyak dari kita yang berjuang. Family members are fighting for property and money. Oh, saudara, banyak anggota keluarga yang sedang bertengkar, saudara. Bersatu Our neighbors are untuk fighting uang. for, your neighbor and yourself are fighting for the property and money. Untuk uang, untuk harta, saudara. Banyak anggota keluarga atau tetangga itu saling bertengkar, saudara. Even in church, Bahkan di gereja, saudara ya. the church was built by people. Karena gereja ini kan dibangun oleh orang-orang manusia, saudara ya. But somebody takes the church and he sells it or buys it, he says it's his church. Sorry. Somebody in the church will say that church belongs to him. Mungkin ada orang-orang yang berkata, ini gerejaku. But this church was built by the money of the people. Tapi gereja ini dibangun oleh uang daripada orang-orang, saudara. So we are all fighting for something. But will any one of you take everything that is on earth up to heaven when you die? Jadi kita ini sedang berjuang untuk sesuatu, saudara. Tapi apakah ada seseorang di sini yang membawa itu nanti waktu kembali ke surga? Paul says we will receive the crown to the Philippine church. Jesus says you will receive a reward. Paulus bilang engkau akan menerima mahkota kepada jemaat di Filipi. Tuhan Yesus bilang engkau akan menerima reward atau hadiah itu, saudara. And when you run a race, Paul says, when you run a race, at the end of the race, you'll receive either first medal, second medal, third. There are only 3 medals I know of. Gold, silver, and bronze. Paulus bilang kita ini dalam perlombaan lari, saudara ya. Waktu kita berlomba berlari hanya ada 3 hadiah. Hadiah pertama, kedua, ketiga ya. Medali emas, perak, dan perunggu, saudara. Yeah. Others don't receive. Tapi yang lain tidak menerima, saudara. I want to tell you something today. Saya mau beritahukan sesuatu kepada saudara sekarang. You have an invisible bag with you. Engkau punya satu tas ya, tas yang tidak terlihat, saudara. Yeah, cannot see. And in that task you have, in that bag you have,
Dalam tas itu saudara yang kau punya itu yang tidak terlihat will give you rewards. akan memberi engkau hadiah itu saudara. First, Yang pertama, the souls that you brought them to the kingdom of God. Those of you who come and brought them to Jesus Christ, the names of them are written there. hadiah yang pertama saudara yang saudara bisa bawa ke dalam tas itu saudara adalah jiwa-jiwa yang saudara sudah jangkau menangkan. Itu nama-namanya akan tertulis di situ nanti saudara. If it is one name is there. Kalau ada satu saudara yang jiwa yang saudara bawa itu namanya juga satu tertulis di situ. If Robert has convinced me, I receive Jesus Christ, my name, James Doss, is in the back. Kalau Robert ini meyakinkan saya bahwa akhirnya saya menerima Tuhan Yesus, maka nama James Doss akan tertulis di dalam tas itu, saudara. Number 2 Yang kedua is the good works that you do. adalah pekerjaan baik yang engkau lakukan, saudara. The reward is to become like Christ, to do good works. Saudara, upah hadiah daripada menjadi seperti Kristus adalah saudara melakukan pekerjaan baik. If you are more like Christ, kalau kita seperti Yesus, perangai dan karakter dan pikiran semuanya, kita akan buat yang baik. Baik untuk semua orang di dalam dunia. Baik untuk people, orang-orang di gereja, di Blora. Semua itu akan ditulis. Kamu sudah buat ini, kamu sudah buat ini, semua ini. Hadiah yang kita terima itu adalah bukan karena kita jadi Kristen. Hadiah yang kita terima adalah karena jiwa yang kita bawa. Yang kedua, kebaikan yang kita sudah buat. Amin. Tidak nampak. Bagasi tas itu tidak nampak. Itu saja kita bawa. Bukan harta kamu, bukan rumah kamu, bukan plantation kamu, plantation? Kebun kamu yang 100 ekar ataupun 200 hektar, bukan itu yang kamu bawa. Bank account itu masih dekat sini. Orang akan bergaduh-gaduh untuk ribut-ribut untuk dapat uang kamu. Orang-orang ribut, anak-anak kamu ataupun cucu-cucu kamu akan ribut untuk ambil harta semuanya. Tapi kamu hanya buat 2 saja. Jiwa-jiwa yang kamu bawa ke Tuhan Yesus. Jiwa apa yang kamu baik yang kamu buat dalam dunia ini. Itu saja kita bawa supaya kita dapat mahkota, kita dapat reward. Amen. Praise God. Puji Tuhan. How many of you today feel that God is with you? Berapa banyak di antara saudara hari ini merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara? God cares for you. Tuhan peduli dengan saudara. God loves you. Tuhan mengasihi saudara. Otherwise, he will not give all this and then tell you all this. I've got 16 messages what God gave me. Kalau enggak, saya enggak akan mengatakan ini semua kepada saudara karena saya punya banyak 16 pesan saudara. From 31st December until 7th of January, I've got 16 messages God gave me. Dari tanggal 31 Desember sampai 7 Januari. Saya mendapatkan 16 pesan dari Tuhan. Why God is telling me this? He's trying to tell me, James, back up, rise up. Kenapa Tuhan mengatakan berikan pesan-pesan ini kepada saya? Karena dia sedang berusaha mengatakan, James, ayo bangkit, ayo bangun. Do the calling that I've called you to. Lakukanlah panggilan, hiduplah dalam panggilan yang saudara dipanggil, saudara. Time is too short. Waktunya sudah singkat, saudara. Very short. Sangat singkat. It all depends on you. Semua bergantung kepada saudara. The future of Indonesia depends on you. Masa depan Indonesia tergantung kepada saudara. The future of the kingdom of God in Indonesia depends on you. Masa depan daripada gereja kerajaan Allah di Indonesia tergantung kepada kita semua. God gave you the power and authority. Tuhan berikan engkau kuasa, saudara, dan otoritas, saudara. It is in your hand. Ada di tanganmu, saudara. It's in your mind. Dalam pikiranmu, It's in your heart. dalam hatimu. Either you walk in God's plan or you walk your plan. That will decide what you receive from God later. Apakah engkau berjalan dalam rencanamu sendiri, ataukah engkau berjalan dalam rencana Tuhan? Itu yang akan menentukan nanti, saudara. There are many people who are attracted to other churches this moment. Ada banyak orang yang mungkin tertarik kepada gereja-gereja lain pada saat-saat ini, saudara. Life lah, bagus lah itu. All that we excited about the new church. Ada yang lagi excited ya, sangat asik dengan tertarik dengan gereja-gereja lain. I'm telling you one thing. Saya mau beritahu pada saudara Write satu it hal. down today. Tulis, saudara, hari ini. A day will come Waktunya akan tiba. that church will fall and crumble. It'll be divided into 7 pieces. Gereja itu akan jatuh dan akan
terpecah belah menjadi 7 bagian, saudara. Why? Kenapa? Because you're not building the kingdom of God, you're building your own kingdom. Karena dia tidak sedang membangun kerajaan Allah, tapi sedang membangun kerajaannya sendiri, saudara. Dia membangun kerajaan sendiri, bukan kerajaan Allah. Kalau kita membangun kerajaan kita, Tuhan akan berontak dengan kita. Paham? Paham? Jangan sekali beri kepada pikiran kamu ataupun hati kamu kepada iblis. Dia mau jadi kamu sebagai seorang berontak. Karena dia asalnya berontak. Pemberontak, saudara ya. Ya. So now, don't let him to become you, come into you, and you become a pemberontak. Jangan biarkan iblis itu masuk ke dalam saudara dan kau jadi pemberontak, saudara. Stay in the church. Tinggallah di gereja ini. This is where your future is. Ini masa depanmu ada di sini, saudara. Don't worry about other churches. Jangan pergi-pergi ke gereja lain, saudara. This is my last saying before I leave from here. Ini kata-kata saya terakhir sebelum saya pergi dari sini. Be faithful in the calling and the place that God has called you. Belajarlah, saudara. Jadilah setia di dalam panggilan dan tempat di mana Tuhan sudah tempatkan saudara. If you can't do anything here, you can't do anything the other side. Kalau engkau bisa lakukan semuanya di sini, engkau bisa lakukan juga di tempat lain. You go that side, you'll shock sendiri for a while. After that, everything will fizzle off. You'll be entertaining yourself for a while. After that, everything will fizzle off. Saudara, kalau engkau pindah-pindah gereja lain itu hanya menghibur diri sementara, entertain sebentar saja, saudara. Tapi kemudian setelah itu semuanya ya hanya akan hilang begitu saja, saudara. God says to you and I today. Tuhan berkata kepada engkau dan saya sekarang. Psalm 18:30. Ada Mazmur 18 ayat. Kadang-kadang beda ya, dia punya bahasa Indonesia. Mazmur 18 ayat 19. 30. Ayat 30. Mazmur 18 ayat 30. Saya akan bacakan, saudara. Ya. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Psalm Mazmur 5:12. Mazmur 105 5:12. ayat 12, saudara. Mari kita buka Mazmur 105 ayat 12. Bukan Mazmur 5, sorry. Mazmur 5 ayat yang ke-12. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. You will Lord bless the righteous. Tuhan itu akan memberkati orang yang benar. Benar. Pertanyaan saya, adakah kamu benar? Amin. Adakah saya James Doss benar? Benar-benar percaya pada Yesus. Benar-benar sudah ada conviction dalam hati saya. Benar-benar mau ikut dengan jalan Tuhan. Itu yang righteous man. And he will cover you and give you favor. Kalau engkau menjadi orang benar, saudara, ya dia berkata dia akan memagari engkau dengan anugerah-Mu seperti perisai, saudara.